Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Reza Kusnita dengan NIM 242104040001 dari kelas Sejarah Peradaban Islam 2 semester 4. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang 24 jam paling mencekam menuju 17 Agustus 1945. Bayangkan ketika kamu berada di sebuah ruangan, di luar sana ada tentara asing dengan senjata lengkap. Dan di dalam ruangan itu kamu sedang berdebat hebat sampai menggebrak meja dengan seorang tokoh besar. Salah langkah sedikit saja, taruhannya adalah nyawa dan masa depan sebuah bangsa. Selama ini kita tahu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tahu tidak kalau beberapa jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Indonesia itu hampir gagal merdeka. Ada cerita penculikan, bentakan, dan ego yang meledak-ledak antara kaum muda yang emosional melawan kaum tua yang penuh perhitungan. Kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar malam paling mencekam dalam sejarah kita. Semuanya bermula di pertengahan Agustus 1945. Waktu itu, Jepang yang menjajah kita baru saja hancur karena bom atom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Di Indonesia, tentara Jepang mencoba menyembunyikan berita kekalahan ini rapat-rapat. Semua radio disegel, tapi dasar anak muda Indonesia itu cerdas dan nekat. Ada seorang aktivis muda bernama Sultan Syahrir yang berhasil menguping siaran radio luar negeri lewat radio gelap yang dirakit sendiri. Berita itu langsung menyebar seperti api di kalangan pemuda. Jepang sudah menyerah, Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Bagi kelompok pemuda seperti Sukarni, Hairul Saleh, dan Wikana, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Mereka langsung mendatangi rumah Bung Karno malam itu juga, mendesak agar kemerdekaan diumumkan saat itu juga. Tapi respon Bung Karno justru di luar dugaan. Beliau menolak. Kenapa Bung Karno menolak? Disinilah kedewasaan politik diuji. Bung Karno dan Bung Hatta yang mewakili golongan tua tidak mau gegabah. Mereka ingin merdeka lewat jalur resmi, yaitu PPKI, Badan Buatan Jepang. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada tumpah darah yang sia-sia. Ingat, tentara Jepang di Indonesia saat itu masih memegang senjata lengkap dan mereka masih galak. Tapi bagi para pemuda, kalau merdeka lewat PPKI, itu namanya hadiah dari Jepang. Mereka ingin merdeka atas usaha sendiri. Debat kusir pun terjadi di rumah Bung Karno. Suasana makin panas sampai-sampai salah satu pemuda bernama Wikana nekat mengancam Bung Karno. Dia bilang, kalau Bung tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini, besok akan terjadi pertumpahan darah. Mendengar ancaman itu, Bung Karno yang terkenal temperamental langsung berdiri, naik pitam, dan berteriak di depan muka para pemuda. Ini leherku, seret aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu sampai besok. Bayangkan ruangan itu seketika hening, suasana macet total. Akhirnya, karena mendapat jalan buntu, para pemuda ini akhirnya mengambil tindakan yang sangat nekat dalam sejarah. Dini hari tanggal 16 Agustus, mereka diam-diam membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta. Ya, mereka menculik pemimpin mereka sendiri. Tujuannya kemana? Ke sebuah daerah terpencil bernama Rengas Dengklok di Karawang. Tujuan sebenarnya itu sederhana, tapi ekstrim. Menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang
agar mereka mau memproklamasikan kemerdekaan tanpa embel-embel Jepang. Seharian penuh di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta terus ditekan dan diyakinkan oleh para pemuda. Ditambah lagi, tokoh senior bernama Ahmad Subarjo akhirnya datang menjemput dan menjamin dengan nyawanya sendiri bahwa kemerdekaan akan diumumkan paling lambat tanggal 17 Agustus. Akhirnya, Bung Karno luluh. Mereka sepakat kembali ke Jakarta malam itu juga. Tapi cerita ini belum selesai. Begitu sampai di Jakarta tengah malam, di mana mereka harus merumuskan teks proklamasi dengan aman, hotel-hotel sudah ditutup dan jalanan dijaga ketat oleh patroli Jepang. Ironisnya, tempat paling aman malam itu justru adalah rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang sendiri, yaitu Laksamana Maeda. Beliau adalah orang Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di ruang makan rumah Maeda itulah, di atas meja bundar, ditemani secangkir kopi dan kepulan asap rokok, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai menyusun kalimat demi kalimat yang akan mengubah takdir bangsa kita. Kalimat singkat, padat, tapi magis. Sementara di luar ruangan, para pemuda menunggu dengan cemas hingga azan subuh berkumandang. Pagi harinya jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pengangsaan Timur, semua drama itu mencapai puncaknya. Bung Karno yang saat itu sebenarnya sedang sakit dan demam tinggi karena gejala malaria, keluar dengan pakaian putih yang rapi. Dengan suara yang berat, mantap, dan bergetar, beliau membacakan secari kertas kecil itu. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan tanpa musik, dan bendera merah putih yang dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati. Indonesia resmi lahir sebagai negara merdeka. Dari kisah 24 jam ini, kita belajar satu hal penting. Pergerakan nasional itu tidak akan berhasil kalau hanya modal otot dan nekatnya anak muda. Tapi juga tidak akan jalan kalau hanya modal perhitungan dan hati-hatinya orang tua. Ketika keberanian anak muda bertemu dengan kebijaksanaan orang tua, sejarah besar akhirnya tercipta. Cukup sekian sedikit cerita yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.